jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Banyak sekali ya oknum-oknum Habib ini, kalau ceramah ini selalu menggantungkan klannya dan condong ngaku-ngaku dewek, mengklaim bahwa Habib ini adalah cucu Nabi, dzurriyyat Nabi. Sepertinya mereka itu memaknai, menafsiri hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang ahli bait atau ahli kisah itu, yaitu mereka sendiri, Habib-Habib. Padahal ada beberapa mufassirin, ahli tafsir, yang menafsiri ahli bait, ahli kisah itu, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, Siti Fatimah. Kenapa sebabnya? Buktikan aja kronologis Rasulullah Muhammad SAW pernah berpesan tentang ahli baitnya, ahli kisahnya. Betul. Memang Rasulullah pernah berpesan agar ahli baitnya, ahli kisahnya, dzurriyyatnya ketika itu dimuliakan, dijaga, diperhatikan sejahteranya, keselamatannya. Betul. Kenapa sebabnya? Karena kondisi politik ketika itu sangat mungkin mengancam keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasul itu berpesan tentang ahli baitnya, ahli kisahnya ketika Rasulullah hidup. Dan ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah masih hidup. Ketika itulah Rasulullah berpesan agar keluarganya tersebut dijaga. Dan keluarga tersebut disebutnya itu ahlu tahur, orang-orang yang suci, disucikan oleh Allah. Kenapa harus dijaga? Karena golongan orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, maka tidak boleh dicaci maki. Masa iya ada ahli suci, orang suci, dan ahli sorga yang masuk ke dalam golongan yang masuk sorga itu bisa dicaci maki? Nggak mungkin. Karena yang namanya ahli tohur, yang disucikan oleh Allah, ahli sorga, tentu dia kehidupannya, perilakunya tidak banyak berbuat zalim. Maka ketika orang yang disucikan oleh Allah seperti Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan Husain yang dijamin masuk surganya dicaci maki, nah itu jelas sekali pencaci maki pasti salah. Itu yang mencaci makinya, yang mendolimnya, yang tidak memuliakannya pasti salah. Karena tadi elatnya mereka orang-orang yang dijamin masuk surga, mereka orang-orang yang suci dan disebutnya ahli bait. Ketika itu keluarga Nabi masih hidup. Sayyidina Ali-nya ada, Sayyidina Hasan Husain ada, Siti Fatimahnya ada, Siti Khadijahnya ada, istri Nabi ada, Sayyidina Ja'far ada, Sayyidina Ali ada. Nah, saat itulah Rasulullah berpesan agar dijaga supaya kehidupan mereka aman, sejahtera. Betul, kita tidak boleh mencaci dzurriyyatun Nabi, yaitu yang dikatakan dzurriyyatun Nabi menurut salah satu ahli tafsir itu ya Sayyidina Hasan dan Husain, Siti Fatimah. Itu wajib dimuliakan, wajib dicintai, wajib dijaga. Tapi yang saya ketahui, menurut saya, yang saya duga ini, oknum Ba'alwi, oknum Habib di zaman sekarang menafsirkan dzurriyyatun Nabi, ahli bait, ahli kisah itu yang mereka sendiri, para Habib itu. Sehingga ketika umat Islam bicara ahli bait, ahli kisah,
maka langsung mereka ke dirinya. Itu terlalu kepedean. Dan lucunya lagi, semua hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ahli kisah, ahli bait itu diberlakukan kepada mereka. Pertanyaannya, apakah sama ahli bait, ahli kisah, dzurriyyat Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah dengan yang diklaim oleh mereka? Ada perbedaan. Apa? Perbedaannya, apakah oknum Habib yang sekarang itu dijamin masuk surga dan bebas dari kedoliman? Apakah ahli tohuro? Nah, itu pertanyaan. Fakta di lapangan zaman sekarang ini banyak oknum Habib diskotik, mabok, maaf nih, dawir, mencaci maki orang, hina orang. Bersih tohuro dari mananya? Jadi apakah mungkin orang yang berbuat dolim, berbuat maksiat itu harus dimuliakan? Sementara orang yang waras, pemuliaan seseorang terhadap seseorang itu karena pribadinya, perbuatannya. Pantas seseorang dimuliakan ketika perbuatannya memang perbuatan mulia, tidak ada kedoliman. Apa jadinya ketika orang yang tukang mabok, oknum Habib yang mabok, yang dawir, yang maksiat, yang fitnah orang, yang gibat, yang provokasi manusia, umat Islam, jual-jual agama, jual umat, ya jual jihad, jual Rasulullah, jual Allah, untuk hawa nafsunya, harus dimuliakan. Ini kan tidak sesuai dengan tatanan Islam. Muliakan orang yang memang mulia. Jangan sebaliknya. Ini kepedean kalau menurut saya. Mestinya dibuka lagi. Ulama ini banyak yang menafsirkan ahli bait dan ahli kisah. Ya. Apakah semua ulama itu sepakat, mufassirin sepakat, ahli bait, ahli kisah, dzurriyyatun Nabi itu Habib? Lawong panggilan Habib aja baru di abad keberapa? Padahal aslinya gelar terhadap dzurriyyatun Nabi dari dulu, dari semenjak Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan Husain itu Sayyid dan Syarif. Syarifah perempuannya. Itu aja udah terlihat jelas bagi orang yang berpikir normal. Jadi ada beberapa poin yang sangat membedakan sekali ahli bait, ahli kisah, dzurriyyatun Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah dengan klaim ahli bait, ahli kisah, dzurriyyat Nabi yang diaku oleh oknum Habib. Beda banget. Sangat mencolok sekali. Saya sangat tidak paham mengapa begitu pedenya oknum Habib meyakini dirinya dzurriyyatun Nabi. Ya, oke, oknum Habib sekarang bisa terkategori ahli kisah, ahli bait, boleh, ahli tohur, boleh. Ketika oknum Habib yang sekarang siapapun dia yang nasabnya mutasil ke Ubaidillah, ketika beliau itu zaman sekarang mampu membuktikan Ubaidillah itu memang anak Said Ahmad Muhajir. Kitabnya ada, kitab zaman ada, manuskripnya ada, pustaka sekunder primer ada, tes DNA ada. Maka boleh dikatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ahli bait, ahli kisah yang harus dimuliakan, dijaga itu memang betul Habib. Kalau begitu, tetapi apakah mungkin kita dipaksa, umat Islam dipaksa, orang Indonesia dipaksa, pribumi Nusantara dipaksa harus mengakui Habib ini dzurriyyatun Nabi, sementara pembuktian Ubaidillah anak Said Ahmad Muhajir dari kitab sejaman, manuskrip, pustaka sekunder primer, tes DNA tidak ada. Apa mungkin akal waras mana yang bisa menerimanya? Ditambah-tambah lebih diperkuat lagi, yaitu adanya perilaku ucapan yang justru tojaiyah dengan ahli bait, ahli kisah itu sendiri. Contoh, ketika ceramah mencaci maki, menghina orang, memprovokasi orang yang tidak sejalan, dianggapnya
musuh. Nah, apakah itu ahli bait, ahli kisah? Jauh dari makna sekali. Pakai akal waras aja, pakai logika aja. Kalau memang upanya kitab-kitab ulama-ulama, mufassir-mufassirin yang berkaitan tentang siapa sesungguhnya ahli bait, ahli kisah, yang sebenarnya mereka tidak menerima, dengan logika saja, itu sebetulnya mereka sadar diri. Ini penting diketahui oleh seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Karena bicara pengakuan dirinya dzurriyyatun Nabi, maka orang tersebut bertanggung jawab bukan hanya pada Allah dan Rasul, tapi kepada seluruh dzurriyyat Nabi Muhammad yang memang dzurriyyat Nabi yang asli, dan pada seluruh umat Islam. Mereka satu orang bicara anna dzurriyyatun Nabi, dia bertanggung jawab pada semua itu. Bagaimana mungkin dia bisa bertanggung jawab pada seluruh umat Islam? Mempertanggungjawabkan di Indonesia aja tidak mampu. Saya tidak akan bosan mengatakan pembuktian pertanggungjawabannya kitabnya mana Ubaidillah anak Said Ahmad Muhajir di zaman abad 4, 5, 6, 7, 8. PSDN-nya mana? Manuskripnya mana? Pustakanya mana? Primastikon mana? Apalagi kalau dituntut dengan akhlak ahli bait, akhlaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Apalagi, menurut saya maaf, banyak sekali oknum-oknum jauh panggang daripada api, jauh dari langit ke bumi, sangat jauh. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesadaran. Dan aneh sekali, saya ngeliat di YouTube nih, ada oknum Habib memproklamirkan dirinya bahwa dirinya itu keturunan Nabi Ibrahim, ya, dan dzurriyyat Nabi. Itu dia menyebut nama dirinya saya. Aneh tuh orang, ya, aneh sekali. Jadi, ada agenda apa sebetulnya? Lalu kenapa mesti oknum Habib ngotot banget harus diakui dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, cucu Nabi? Jadi umat Islam, saya pribadi boleh curiga dong. Kita boleh curiga terhadap segala sesuatu yang akan diduga akan membuat mudarat. Silahkan curiga. Ada curiga yang memang dibolehkan. Contohnya, wajar kalau ada umat Islam Indonesia, pribumi Nusantara, curiga kepada oknum Habib, apakah dia dzurriyyat Nabi itu bukan. Wajar. Karena faktanya, pengakuan dewek itu, mengaku diri dzurriyyat Nabi itu menjadi komoditi mencari duit, popularitas, menghina orang, ingin disanjungkan. Wajar kalau ada orang curiga, dan boleh untuk mencurigai orang seperti itu, karena bukti dan tanda untuk dicurigai ada, sabab-sabab dianya. Ya, mudah-mudahan ini oknum-oknum Habib ini bisa sadar nih, bisa sadar. Dan harus lebih sadar bahwa di Nusantara ini, di Indonesia ini, orang pribumi, ulama-ulama, di mana sampai ke kampung, sudah pinter, sudah tahu mana dzurriyyatun Nabi yang asli, yang tersambung ke Rasul, mana yang tidak, mana yang palsu, mana yang tidak. Jangan dipaksakan orang untuk meyakini yang memang tidak penting diyakini. Jangan memaksakan sebuah tembaga harus diakui jadi emas. Ini udah ketinggalan zaman, kesiangan gitu udah tuh. Kalau memang ingin mencari kemuliaan, jadi orang yang mulia, mengapa tidak berpikir, walaupun umpamanya oknum Habib, atau saya, atau siapapun, bukan dzurriyyat Nabi, toh untuk mencari kemuliaan, itu dengan cara yang lain bisa. Tanpa nasab dzurriyyat Nabi, banyak kok orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan umat Islam, banyak sekali. Apakah mencari kemuliaan itu harus hanya syaratnya nasab Rasul? Tidak. Oh, tapi kan nasab Rasul itu lebih mulia daripada umpamanya. Oke, kalau memang dzurriyyatun Nabi yang asli. Tetapi itu pun tetap dibatas oleh Rasulullah, dzurriyyat Nabi yang takwa. Tidak ada takwa, dolim. Bukan bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Mau nyangkal, mau ngelawan Nabi Muhammad. Mikir, mimpi. Yo, jangan jadi pahlawan kesiangan. Udah, Gus.